Halo. 2000 years later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 5 mata kuliah Current Issue. Adapun anggota-anggota kelompok kami, saya sendiri Akbar Purba, kemudian di sini ada saya Cornelius dengan NIM 19157, kemudian Saya Lia, NIM 20195. dan kemudian ada Adelpia, NIM 20192. dan ada teman-teman kami yang lain yang nanti akan dijelaskan di deskripsi video di bawah ini. Oke. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Current Issue. Di sini kami akan membahas mengenai penerapan prinsip Kaizen di perusahaan hypermart. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hypermart ini adalah sebuah jaringan hypermarket di Indonesia yang dimiliki oleh PT Matahari Putra Prima Tbk yang memiliki sebanyak 100 gerai. Nah, hypermart sendiri bergerak di bidang usaha retail, di mana menyediakan produk-produk segar, barang-barang elektronik, dan juga berbagai macam barang-barang lainnya. Yang di mana hypermart memiliki keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kemampuan yang berkembang melalui kajian intensif terhadap retail dan juga konsumen. Nah, apakah perusahaan hypermart ini menerapkan prinsip-prinsip Kaizen? Nah, tentunya iya, karena perusahaan ini menjalankan prinsip-prinsip Kaizen yang berfokus untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi customer mereka. Dan juga karyawan pada perusahaan ini terlihat oleh kelompok kami sangat ramah dan juga dengan senang hati membantu customer yang bertanya atau perlu bantuan. Dan juga bisa dilihat dari tata letak barang-barang yang ada di hypermart ini, terlihat bahwa ada prinsip Kaizen yang turut andil yang perusahaan ini terapkan. Nah, apa saja keuntungan dari Kaizen yang dapat dirasakan oleh perusahaan hypermart? Nah, salah satunya itu adalah lingkungan kerja yang tertata rapi, alat-alat yang dipakai juga tersusun rapi, kualitas dari produk yang ada menjadi terjaga, tetap baik, dan juga manajemen perusahaan yang tentunya akan lebih baik. Nah, dengan manajemen perusahaan yang lebih baik, maka setiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan akan lebih baik dalam sikap kerjanya. Nah, berikutnya yang mau dibahas ini terkait dengan movement atau pergerakan karyawan, yang dimana pergerakan karyawan di dalam ruang lingkup hypermart telah terorganisir dengan baik. Misalnya saja karyawan bertugas mengantarkan barang dengan troli, itu akan bergerak melalui area yang memiliki ruang yang cukup lebar untuk troli tersebut lewat. Lalu berikutnya terkait dengan Kaizen juga, yaitu penerapan 5S. Nah, yang pertama itu adalah sorting, di mana pada fase ini sorting yang berarti mengatur barang-barang yang diperlukan dan tidak perlu, atau membuang barang-barang yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini kami sempat bertanya pada salah seorang karyawan yang sedang berada di tempat. Kami menanyakan terkait tindakan seperti apa yang akan dilakukan terhadap produk yang sudah melewati masa expired date. Nah, karyawan tersebut mengatakan bahwa produk tersebut akan dimusnahkan karena telah melewati expired date. Dia juga menjelaskan bahwa pemilahan terhadap produk merupakan tanggung jawab yang menjadi bagian bagi banyak karyawan. Nah, hal ini dilakukan agar produk yang berada pada rak-rak merupakan produk-produk yang layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua itu adalah set, di mana pada fase kedua ini berarti perlunya penataan barang dan tempat yang rapi di tempat kerja. Adapun dari yang kami lihat ketika berada di hypermart, barang-barang yang ada sangatlah tertata dengan rapi. Beberapa barang terlihat diletakkan pada kesamaan warna sehingga pembeli dapat melihat produk-produk dengan lebih nyaman dan mungkin dapat membantunya mencari produk yang mau dia beli dengan lebih cepat. Nah, penataan dapat dilihat juga berdasarkan warna, seperti misalnya itu adalah terkait dengan penataan buah-buahan, beras, juga masih ada beberapa barang-barang lainnya. Selain itu, dengan penataan barang-barang yang rapi, maka lebih mudah untuk memilah barang yang perlu dengan tidak perlu, dan lebih menghemat waktu dalam mencari barang yang diperlukan. Berikutnya yang ketiga adalah sign, atau perlunya menjaga kebersihan di sekitar ruangan tempat kerja. Nah, pada fase ketiga ini perusahaan cukup untuk menuntut para karyawan untuk menjaga kebersihan dikarenakan banyaknya produk-produk yang terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, dari apa yang kami lihat juga terjaganya kebersihan di lingkungan hypermart, dan itu sangat berdampak baik terhadap tingkat kenyamanan bagi para pengunjung seperti kami. Dan juga berikutnya adalah standardize atau menstandarisasi, di mana karyawannya memiliki jam kerja dan juga dapat menentukan cara terbaik untuk melakukan pekerjaannya.
Nah, tugas-tugas yang ada juga telah memiliki prosedur standar yang harus dijalani, dan dengan adanya standar tersebut, karyawan menjadi mudah untuk melakukannya dan juga memiliki alur yang jelas dan mudah dimengerti. Nah, fase terakhir itu adalah sustain, di mana karyawan harus mempertahankan standar dan tahapan-tahapan yang lain yang telah dilakukan agar menjadi sebuah kebiasaan. Nah, dengan berlangsungnya prosedur-prosedur tersebut secara berkelanjutan dan juga stabil, hal ini berkemungkinan memiliki dampak baik terhadap berjalannya bisnis hypermart. Oke guys, mungkin sekian video dari kami mengenai tugas Kaizen Management. Aku Akbar Purba dan Aku Alia. dan saya Cornelius pamit undur diri, dan semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Terima kasih semuanya.